Di saat sebagian wilayah Sumatera masih bergulat dengan bencana, Presiden Prabowo justru terlihat terbang jauh. Bukan ke negara barat, bukan ke sekutu lama, tapi ke Pakistan dan Rusia. Sebelumnya Prabowo juga sudah muncul di panggung iklim global Brasil, yakni COP30 dan forum TRIPPF. Tapi pertanyaannya, kenapa Pakistan dan Rusia? Dan apa yang sebenarnya sedang dimainkan Prabowo di balik kunjungan ini? Jangan kemana-mana karena ceritanya bukan sekadar diplomasi biasa. Semua langkah ini dilandasi arah baru politik luar negeri Indonesia bebas aktif 2.0. Ini bukan lagi doktrin klasik yang sekadar menjaga jarak dari blok-blok besar. Versi barunya jauh lebih luas, bahkan cenderung agresif. Indonesia hari ini main di semua kubu sekaligus. Di satu sisi, relasi dengan Amerika Serikat tetap dijaga hangat. Tapi di saat yang sama, Indonesia juga memperkuat poros strategis dengan blok lain. Pakistan dipilih bukan tanpa alasan. Negara muslim besar pemilik senjata nuklir sekaligus mitra lama yang tahun ini memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lalu Rusia, negara pemasok gandum, energi, dan salah satu pemilik teknologi militer serta nuklir paling maju di dunia. Saat Barat berupaya mengisolasi Moskow akibat perang Ukraina, posisi Indonesia justru menjadi penting. Sebagai mitra yang tidak ikut arus sanksi, dengan pertimbangan inilah Presiden memilih tetap terbang kedua negara ini meski bencana masih menyelimuti Sumatera. Di Pakistan, Presiden Prabowo mendapat sambutan yang tidak biasa. Saat memasuki wilayah udara Pakistan, pesawat kepresidenan dikawal 6 jet tempur JF-17 Thunder, sebuah sinyal penghormatan militer tingkat tinggi. Setibanya di darat, Prabowo langsung disambut Presiden Pakistan Asif Ali Zardari bersama Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Momen yang sangat jarang karena biasanya hanya satu kepala pemerintahan yang hadir. Puncak simbolik kunjungan ini terlihat saat Presiden Prabowo menerima Nishan-e Pakistan, bintang kehormatan tertinggi Republik Islam Pakistan. Penghargaan ini hanya diberikan kepada pemimpin asing yang dinilai berjasa luar biasa dan punya kontribusi penting bagi Pakistan, baik secara nasional maupun internasional. Tapi inti kunjungan ini bukanlah seremoni. Fokus utamanya adalah pertemuan empat mata untuk bertukar pandangan tentang dinamika kawasan dan arah penguatan kemitraan strategis. Setelah itu, agenda berlanjut ke pertemuan bilateral bersama delegasi kedua negara. Hasilnya konkret. 7 dokumen kerjasama ditandatangani mencakup berbagai sektor strategis. Sektor pertahanan menjadi pilar paling stabil antara hubungan Indonesia-Pakistan. Sejak tahun 1950-an, pertukaran perwira, pelatihan, dan dialog militer berjalan rutin. Pakistan punya industri pertahanan yang berkembang dengan filosofi efisiensi dan modularitas. Dari JF-17 Thunder hingga tank Al-Khalid, di sisi lain Indonesia sedang memperkuat ekosistem Al-Palhankam lewat PT DI, Pindad, dan PAL, membuka ruang joint research, co-development, hingga produksi bersama. Di sektor ekonomi, nilai perdagangan kedua negara masih stagnan di kisaran 3 hingga 4 miliar US dollar per tahun, jauh dari potensi dua negara berpenduduk besar. Struktur dagang yang itu-itu saja menandakan minimnya diversifikasi. Kunjungan ini berpotensi jadi titik balik, mendorong produk bernilai tambah dan memperkuat ketahanan rantai pasok. Di bidang kesehatan, Pakistan juga siap mengirim dokter, profesor, dan tenaga ahli untuk mendukung pengembangan kampus kedokteran di Indonesia. Kunjungan ini menegaskan Pakistan bukan sekadar mitra simbolik, melainkan bagian penting dari arsitektur baru kebijakan luar negeri dari Indonesia di tengah ketidakpastian global. Tapi, sorotan terbesar justru mengarah ke Rusia. Lawatan Presiden Prabowo ke Moskow ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah kali kedua Prabowo bertemu Presiden Vladimir Putin sepanjang 2025. Belum termasuk berbagai forum internasional yang juga mempertemukan keduanya. Hubungan keduanya terlihat hangat, lugas, dan dilandasi rasa saling menghormati. Sesuatu yang jarang terjadi di tengah iklim politik global yang kaku. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo disambut dengan karpet merah dan jajaran petinggi negara. Pertemuan dibuka dengan gestur personal,
Presiden Putin menyampaikan belasungkawa atas korban banjir dan longsor di Sumatera, sebuah sinyal empati yang memperkuat suasana diplomatik. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara membahas spektrum kerjasama yang luas, dari isu bilateral hingga dinamika internasional dan kawasan. Di bidang militer, Rusia secara terbuka memuji posisi netral Indonesia dalam perang Ukraina. Putin juga menyoroti latihan Angkatan Laut Gabungan Pertama Indonesia-Rusia di Laut Jawa pada November 2024, serta keberlanjutan pelatihan spesialis Indonesia di universitas-universitas Rusia, termasuk Akademi Militer. Tapi titik paling menyita perhatian ada pada pernyataan Presiden Prabowo soal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Indonesia pada tahun 2032 dengan kapasitas sekitar 500 megawatt. Putin merespon langsung dengan menyatakan kesiapan Rusia untuk melibatkan para spesialisnya. Ini bukan sekadar wacana energi, tapi sinyal lompatan besar dalam kerjasama teknologi strategis. Isu lain yang kembali mencuat adalah ekspor gandum Rusia. Setelah negosiasi sempat tersendat sejak Januari, kedua negara sepakat menghidupkan kembali dan meningkatkan kerjasama pangan, penting bagi ketahanan pasokan Indonesia. Konteks bencana juga masuk ke meja perundingan. Pengalaman banjir besar di Sumatera menunjukkan lemahnya distribusi bantuan akibat rusaknya infrastruktur dan akses darat. Nah, di titik ini kerjasama dengan Rusia membuka opsi strategis, termasuk pengadaan helikopter berat Mi-26. Mi-26 yang dijuluki Halo oleh NATO dikenal sebagai helikopter produksi massal terbesar dan tentunya terkuat di dunia. Dengan kapasitas angkut internal sampai 20 ton, helikopter ini bisa membawa logistik besar, makanan, obat-obatan, tenda sampai generator dalam satu kali terbang. Lewat sistem seling eksternal, Mi-26 bahkan bisa mengangkut kendaraan berat, ekskavator, jembatan modular, sampai trafo listrik ke wilayah terisolasi. Dengan rencana, Presiden Prabowo membeli 200 helikopter mulai Januari untuk mendukung penanganan bencana. Mi-26 muncul sebagai opsi realistis. Pertemuan ini pun ditutup dengan undangan resmi Prabowo kepada Putin untuk berkunjung ke Indonesia, menandai babak baru hubungan Jakarta-Moskow yang syarat taruhan strategis. Tapi kunjungan ini tak lepas dari sorotan publik. Di tengah penanganan bencana di Sumatera, keberangkatan Presiden Prabowo ke luar negeri memicu perbandingan dengan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang juga bepergian ke luar negeri pada periode yang sama. Sekilas terlihat serupa, tapi konteksnya sangat berbeda. Kunjungan Presiden Prabowo adalah tugas kenegaraan tingkat tinggi, terjadwal jauh hari, dan menyangkut kepentingan strategis negara. Sementara kepergian Mirwan dilakukan dalam rangka kepentingan pribadi. Meski umroh adalah niat baik, kepergian ini terjadi di tengah situasi darurat bencana yang justru membutuhkan kehadiran langsung kepala daerah. Dari sudut pandang publik, urgensinya jelaslah tidak sebanding. Faktanya, sebelum berangkat ke Pakistan dan Rusia, Presiden Prabowo 2 kali meninjau langsung lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Ia memastikan respon awal berjalan, mulai dari pengerahan alat berat, helikopter, hingga logistik darurat. Penanganan bencana tetap berjalan di bawah komando negara. Tidak berhenti di situ, usai menyelesaikan agenda luar negeri, Prabowo segera kembali ke daerah terdampak untuk melakukan peninjauan lanjutan. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pemulihan sebesar 51 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di titik ini, perdebatan publik bukan lagi soal hadir atau tidak hadir, tetapi soal membedakan simbol, tanggung jawab, dan aksi nyata. Pada akhirnya, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Pakistan dan Rusia harus dibaca sebagai strategi jangka panjang, bukan reaksi sesaat. Di tengah dunia yang makin terbelah dan penuh ketidakpastian, Indonesia memilih tidak terjebak pada satu poros kekuatan. Justru sebaliknya, Indonesia memperluas ruang geraknya, membuka banyak pintu dan mengamankan berbagai kepentingan sekaligus. Dari Pakistan, Indonesia memperkuat fondasi kerjasama pertahanan, kesehatan, dan perdagangan dengan sesama negara muslim besar. Dari Rusia, Indonesia menjaga akses terhadap pangan, energi, teknologi strategis, dan opsi kemanusiaan dalam penanganan bencana. Semua ini bukan hasil yang akan langsung terasa hari ini, tapi investasi politik untuk tahun-tahun ke depan. Langkah ini mungkin tidak selalu populer, bahkan kerap disalahpahami. Namun dalam geopolitik,
Negara yang bertahan bukan yang paling ramai berkomentar, melainkan yang paling siap menghadapi perubahan. Dan lewat diplomasi ini, Indonesia sedang menyiapkan dirinya bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk berdiri lebih kuat di masa depan.